Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film drama action yang berjudul The Tiger. Film ini berasal dari Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2015. Film yang disutradarai Park Hon Joong ini menceritakan kisah harimau bermata satu yang memiliki ikatan batin dengan pemburu tua. Yang pada saat itu harimau ini menjadi pusat perburuan oleh tentara Jepang. Lalu bagaimana akhir hidup harimau bermata satu ini? Cerita ini terjadi pada tahun 1915 di Gunung Jeju bagian Korea. Pada tahun itu, Korea masih dijajah oleh negara Jepang. Scene diawali dengan adegan seorang pria yang mengajari anaknya berburu dengan senapan buatan. Pria tersebut adalah Chun Man-duk, yang tak lain adalah pemeran utama dari film ini. Keluarga Man-duk adalah keluarga yang miskin. Ia tinggal bersama istri dan anaknya yang bernama Suk-yi. Man-duk menggantungkan kehidupannya dengan cara berburu hewan, sama seperti pekerjaan kebanyakan orang di sana. Scene berganti saat Man-duk melakukan rutinitasnya, yaitu berburu hewan di Gunung Jeju. Saat itu ia menemukan banyak bekas cakaran di kulit pohon. Ia pun mulai waspada, karena Chun Man-duk merasa di sekitar tempat itu terdapat binatang buas. Benar saja, ketika ia berlindung di balik pohon, ia mendengar erangan harimau dari belakangnya. Sontak Man-duk langsung membalikkan badan dan mengarahkan senapan ke harimau tersebut. Lalu harimau tersebut ditembak. 10 tahun kemudian, di kantor ruangan menteri terdapat pertemuan antara petinggi tentara Jepang yang bernama Maizono dengan anak buahnya yaitu Ryu. Maizono membahas soal berita mengenai akhir-akhir ini yang banyak orang Korea mati di Gunung Jeju. Kabarnya para korban adalah pelaku pembalakan liar yang dibunuh oleh harimau Jeju. Maizono yang notabene penghobi koleksi kulit binatang sangat berambisi untuk memiliki kepala harimau tersebut. Ia menyinggung Ryu karena selama ini ia gagal untuk mendapatkan kepala harimau tersebut. Namun kegagalan Ryu bukan tanpa alasan. Ini dikarenakan konon kabarnya harimau Jeju adalah harimau terbesar dan terkuat di Korea. Kembali lagi ke tempat Gunung Jeju, dikisahkan terdapat gerombolan pemburu dari kampung Jeju, salah satunya Go Kyung yang tak lain adik dari Man-duk. Ia dan teman-temannya mencoba menangkap harimau Jeju dengan cara dijebak menggunakan tali kawat yang tajam. Singkat cerita, Go Kyung dan pemburu lainnya berhasil menjebak induk harimau. Go Kyung pun membunuh kedua anak harimau tersebut. Hingga akhirnya induk harimau ditembak mati oleh senapan Go Kyung. Beberapa saat kemudian terlihat harimau besar berlari, mencoba mengejar mayat tubuh anak istrinya yang sudah dibawa kawanan Go Kyung. Ya, inilah sosok harimau bermata satu. Namun sayang, harimau itu harus berhenti karena di depannya terdampar jurang yang sangat dalam. Ia hanya bisa memandangi jasad istri dan anaknya dipopong dari kejauhan. Ia pun mengaum sekeras-kerasnya, menunjukkan amarah memuncak dari seorang ayah yang melihat anak istrinya dibunuh. Perlu diketahui, harimau ini adalah harimau terakhir yang ada di Gunung Jeju. Harimau ini memiliki ciri khas yaitu mata satunya yang buta. Namun meskipun buta, ia terkenal dengan sosok harimau yang cerdas dan lincah. Mendengar besarnya harimau tersebut, Maizono sangat berambisi untuk mendapatkan kepalanya. Maizono memerintahkan Kapten Ryu untuk mengerahkan pemburu dan pasukan militer. Ia juga membuat sayembara akan memberikan hadiah sangat besar bagi warga lokal yang bisa menangkap harimau tersebut. Merasa ini adalah kesempatan emas, Go Kyung mengajak Man-duk menjadi bagian pemburu harimau tersebut. Karena Man-duk dikenal sebagai pemburu profesional dan sudah diakui oleh pasukan militer Jepang kala itu. Mendengar ajakan dari Go Kyung, Man-duk menolaknya dengan alasan ia merasa sudah mendapatkan karma. Oh iya, perlu diketahui saat Man-duk masih berburu harimau pada masa lampau, istri Man-duk meninggal karena tertembak senapannya sendiri. Karena kejadian itu, Man-duk berhenti total dalam melakukan perburuan. Namun di sisi lain, Suk-yi, anak dari Man-duk, setelah mendengar sayembara tersebut, ia merasa tergiur karena imbalannya sangat besar. Ia berencana jika uang itu bisa didapat, akan digunakan untuk menikahi gadis pujaannya yang tinggal di kota. Singkat cerita, ia mendaftar menjadi pemburu tanpa sepengetahuan sang ayah. Dan pendaftaran Suk-yi diterima oleh Kapten Ryu dan ketua pemburu lokal yang pada saat itu adalah Go Kyung. Dan hari perburuan harimau terakhir itu pun tiba. Ratusan pemburu lokal dan prajurit yang dibantu beberapa anjing militer
mulai memasuki kawasan Gunung Ji. Pada saat yang sama, Manduk pulang dari pasar dan tidak menemukan Sukyi di dalam rumah. Pada waktu itu, Manduk sudah mengira Sukyi ikut perburuan. Ia pun segera berlari mencari Sukyi ke atas gunung. Kembali lagi ke tempat Gunung Ji. Setelah warga dan pasukan Jepang berada di kawasan dekat rumah harimau, warga dengan serentak membunyikan berbagai macam alat dapur dengan tujuan untuk mengundang sang harimau agar keluar dari tempat persembunyiannya. Di sisi lain, pemburu Gekyong dan teman-temannya mengintai di tempat yang berbeda. Mereka sudah siap menembak di tempat yang disediakan umpan mayat anak harimau. Namun tak disangka, pergerakan sang harimau cerdik karena harimau memilih mendatangi pasukan prajurit dan warga yang sebagian tidak membawa senapan. Tiba-tiba terdengar auman keras dari balik batu. Warga dan pasukan prajurit pun terdiam ketika melihat harimau yang begitu besar perlahan memunculkan wajah gaharnya di hadapan mereka. Setelah bertatap-tatapan cukup lama, harimau mengaum lagi dengan sangat keras. Refleks sang prajurit pun langsung menembakkan senapan ke arah harimau tersebut. Pada saat harimau mendengar senapan berbunyi, sang harimau mulai mengejar pasukan-pasukan tersebut. Satu persatu pasukan digigit dan dikoyak tubuhnya. Anehnya, sang harimau hanya menyerang orang yang menembakinya, sedangkan warga biasa bisa berlari tanpa dikejar harimau bermata satu ini. Di saat itu, Sukyi hanya bisa terdiam dan tidak berani menembak saking paniknya. Hingga sang harimau mendekati dan melewati Sukyi yang pada saat itu bersembunyi di balik pohon. Namun saat harimau itu mulai menjauh, salah satu pasukan yang berada di belakang Sukyi menodongkan senjata ke arah harimau tersebut. Merasa mendengarkan ancaman, sang harimau segera berbalik dan menghampiri pasukan militer itu. Sukyi pun terkejut karena mengira sang harimau akan mendatanginya. Dengan cepat, Sukyi segera mengambil senapan dan menembak harimau tersebut. Tembakan Sukyi membuat paha sang harimau terluka. Namun nasib Sukyi lebih tragis karena ia terkena cakaran di bagian perut hingga ususnya terlihat. Tidak lama kemudian, Gekyong menemukan Sukyi yang sudah bersimbah darah dan terbaring kesakitan. Sukyi dengan nada lirih meminta Gekyong untuk mengantarkan ia pulang. Namun Gekyong tidak menghiraukan dan meneruskan pencarian harimau bermata satu itu. Hingga malam pun tiba. Pemburu lokal masih mencoba mencari keberadaan Sukyi. Mereka belum mengetahui jika Sukyi sudah sekarat karena terkena cakaran harimau. Namun pencarian itu sangat susah karena banyaknya mayat yang sudah dimakan serigala liar. Karena cuaca sebentar lagi akan terjadi badai salju, mereka pun terpaksa pulang dengan tangan hampa. Di lain tempat, tubuh Sukyi dibawa oleh serigala-serigala liar dalam keadaan ia masih sadar. Hingga tubuh Sukyi ditempatkan di dekat gua untuk dijadikan santapan makan malam. Tidak selang lama, Raja Harimau datang dan mengusir semua serigala-serigala itu. Di sini sang harimau sudah mengetahui jika Sukyi adalah anak dari Manduk. Beberapa saat kemudian, Sukyi menghembuskan nafas terakhirnya dengan ditemani sang Raja Harimau. Lalu di sini kenapa sang harimau mencoba menyelamatkan anak Manduk? Jadi ketika Manduk masih sering berburu pada masa lampau, ia tidak sengaja menewaskan induk harimau yang masih memiliki dua anak kecil, yang salah satunya memiliki mata buta. Karena merasa kasihan, Manduk pun membawa dua anak harimau tersebut ke dalam gua. Untuk menjaga keberlangsungan hidup anak harimau, setiap hari Manduk memberikan mereka makanan, sampai anak harimau itu bisa mencari makanan sendiri. Jadi istilahnya ada hutang budi antara harimau bermata satu ke Manduk. Keesokan harinya melihat prajurit yang tewas terlampau banyak, Maizono heran dan juga marah karena pasukannya tidak mampu menghadapi satu ekor harimau. Namun ia tidak kehilangan akal. Dengan bantuan ide Gekyong, Maizono memberikan perintah kepada Ryu untuk menambah pasukan meriam dalam perburuan tersebut. Di tempat lain, Manduk merasa sedih karena Sukyi belum pulang atau ditemukan jika memang sudah tewas. Namun tiba-tiba datang seekor harimau bermata satu mengantarkan mayat anaknya ke hadapan Manduk. Melihat mayat sang anak berada di depan matanya, Manduk sontak tidak bisa menahan tangis. Karena Sukyi lah satu-satunya keluarga yang masih tersisa semenjak istrinya meninggal. Ia terus memeluk mayat anaknya seperti tidak rela untuk mengikhlaskannya pergi. Hingga ia menginginkan, kalau kamu pergi harusnya kita pergi sama-sama. Di lain tempat, sang harimau juga tak kalah sedih atas terbunuhnya istri dan kedua anaknya. Kini sang harimau hanya bisa menjilat-jilat mayat kedua anaknya yang sudah kaku tak bernyawa.
Keesokan hari pun tiba. Ratusan pasukan militer meriam ditambahkan untuk perburuan. Perburuan dimulai dengan meledakkan dinamit yang dipasang di titik-titik yang bisa mengundang Raja Harimau untuk datang. Tak hanya itu, semua hewan yang berada di titik itu dihabisi oleh militer laknat ini. Hingga akhirnya sang Raja Harimau merasa terpanggil untuk membela wilayah teritorialnya. Dengan situasi berkabut pada saat itu, sangat menguntungkan bagi sang harimau, karena jarak pandang manusia normal tidak bisa begitu jauh. Sang harimau dengan cerdik menculik satu persatu pasukan hingga menyisakan sedikit orang. Namun saat harimau fokus membunuh pasukan militer, Gokyong dengan bersembunyi mulai mengincar harimau tersebut dan menunggu waktu yang tepat untuk menembaknya. Harimau terkena peluru senapan Gokyong di bagian mata butanya, hingga sang Raja Harimau itu sempoyongan. Saat itu juga anggota lain langsung menali leher sang harimau agar tidak bisa lari. Saat sang harimau itu melihat Gokyong, ia merasa amarahnya memuncak karena teringat ialah orang yang membunuh istri dan kedua anaknya. Sang harimau mencoba sekuat tenaga untuk terlepas dari ikatan dan mendatangi Gokyong yang sudah akan membidiknya. Namun Gokyong kalah cepat, hingga harimau bisa mencakar dada Gokyong hingga terlempar. Tak hanya itu, karena dendam yang membara, harimau tersebut mengoyak seluruh badan Gokyong dan melemparnya hingga sekarat dan mati. Dengan luka di sekujur tubuh, sang harimau pergi berjalan meninggalkan tempat tersebut. Pada keesokan hari, tak disangka harimau pergi ke belakang rumah Manduk untuk menemuinya. Melihat harimau terluka parah, Manduk merasa tidak tega. Di sini kemiripan alur hidup antara Manduk dan sang harimau sangat kentara. Mereka sama-sama sudah tidak memiliki keluarga lagi. Sang harimau seperti ingin mengeluh kepada Manduk. Mungkin karena adanya ikatan batin antara mereka, Manduk seolah mengerti keinginan harimau tersebut datang ke rumahnya. Hingga Manduk memutuskan membuat janji untuk bertemu di puncak Gunung Jiyi. Setelah Manduk membakar rumahnya yang juga sebagai pemakaman sang anak, ia bergegas mendaki Gunung Jiyi dengan menenteng senapan. Ia mendaki jurang yang amat curam dan licin, ditambah cuaca pada saat itu terjadi badai salju. Singkat cerita, sesampainya di atas gunung, Manduk menunggu sang harimau sambil duduk termenung. Tidak lama kemudian, sosok Raja Harimau datang di hadapannya. Manduk pun segera bangkit dan berlutut di hadapan sang harimau, sebagai penghormatan dan sebagai salam perpisahan. Setelah itu, Manduk menghadapkan senapannya ke arah sang harimau dan menembaknya tepat di area jantung. Namun harimau tersebut masih bisa bangkit lagi. Lalu dengan sadar Manduk melemparkan senapannya ke dalam jurang dan mengambil sebuah pisau dari dalam bajunya. Setelah itu harimau mulai berlari ke hadapan Manduk, yang pada saat itu Manduk berada di tepi jurang. Karena terkaman harimau yang begitu kuat, hingga Manduk dan harimau pun masuk ke dalam jurang dengan pisau yang masih menancap di badannya. Setelah peristiwa itu, pasukan militer dan warga setempat mencoba mencari mayat mereka. Namun mayatnya tidak bisa ditemukan hingga sekarang. Mendengar bahwa harimau hilang dan tidak bisa ditemukan, Maizono sangat kecewa dan malu atas kekalahannya karena tidak bisa membawa pulang kepala harimau bermata satu ini. Dan film pun berakhir. Itu tadi pembahasan film The Tiger versi mata-mata. Menurut saya film ini adalah salah satu film terbaik yang pernah saya tonton. Yang membuat saya terkesan pada film ini yaitu pada alur cerita yang menarik. Lalu visual dari film ini sudah sangat keren, hingga saya bisa menikmati dan terhanyut dalam cerita yang disajikan. Selain itu banyak pesan yang disampaikan pada film ini. Salah satunya, sebagai manusia hendaklah kita menjaga kelestarian alam, mengasihi makhluk hidup lain, jangan serakah demi kepentingan pribadi atau kepuasan sesaat, dan masih banyak lagi pesan yang lainnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih untuk yang mendengarkan sampai habis. Sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.